Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika datang kepada beliau seseorang untuk memperdalam ilmu agama, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, marhaban li talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu, fa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi ridhan lima yasna. Karena para malaikat mengepakkan atau meletakkan sayapnya karena ridho, senang kepada apa yang mereka tuntut, apa yang mereka cari. Dan kita di sini insyaallah taala akan berusaha untuk memahami Quran dan Sunnah secara mudah lewat bantuan bahasa Arab yang khusus, ya, yang khusus. Dan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutama yang dari jauh, ya, yang sampai menginap, ya, maka perjalanan ini adalah perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa salah seorang bermimpi melihat Ibnu Mubarak pasca meninggalnya. Maka orang ini berkata kepada beliau, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah perbuat kepada anda? Maka berkata beliau, ghafarallahu li birihlati, Allah mengampuni saya karena rihlahku, yakni perjalanan safar untuk menuntut ilmu. Dan juga mungkin sebagian kita ada yang meninggalkan pekerjaannya, atau mungkin waktunya liburan bersama keluarga tetapi ditinggal demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara ini justru akan melancarkan rizki. Meninggalkan pekerjaan demi menuntut ilmu karena sebuah hajat merupakan sebab Allah melancarkan rizkinya. Dalilnya adalah hadis dalam riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bekerja, yang satu menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang menafkahi adalah yang bekerja. Maka yang bekerja ini atau si kakak ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la'allaka turzaqu bih, justru kamu diberi Allah rizki sebabnya karena saudaramu itu, yakni pekerjaanmu menjadi lancar, menjadi mudah karena kamu menafkahi saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Maka ditarik kesimpulan di sini bahwa menuntut ilmu di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ya melancarkan rezekinya atau memberikan barokah kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, kemudian
kita sekarang akan berusaha mempelajari bahasa Arab dari dasar dengan cara yang mudah, tidak memanjangkan bab, dan juga membuang atau menghindari istilah-istilah yang sulit, dan bisa diikuti oleh siapapun meskipun belum pernah memiliki latar belakang bahasa Arab. Terutama bagi siapa yang lancar dalam membaca Al-Quran, maka itu sangat membantu sekali. Ya, siapa yang lancar membaca Al-Quran, maka sangat membantu sekali dalam memahami materi. Nah, buku ini itu hanya saya fokuskan untuk menghasilkan sebuah keterampilan di mana orang itu dengan ilmu ini mampu untuk menerjemahkan Quran ataupun hadis secara mandiri, terutama memenggal kata, terjemah perkata, terjemah kalimat, dan juga mengetahui kenapa ini dhammah, kenapa ini kasroh, kenapa ini fathah, ya, dan juga ini sebagai objek atau sebagai subjek dan yang semisalnya. Dan harapannya ketika seorang sudah memahami step ini, dia bisa meningkatkan keterampilannya kembali dengan melanjutkan kepada kitab-kitab induk bahasa Arab seperti Al-Ajurrumiyah, ya, untuk nahwunya, atau Al-Amsilah At-Tasrifiyah untuk sorofnya, sehingga dengan itu ia mulai mengembangkan untuk membaca kitab gundul yang dengan ini akan meningkat agamanya. Karena tidak dipungkiri bahwa orang yang beragama dengan bahasa Arab itu berbeda dengan orang awam. Kalau orang dengan bahasa Arab itu semangatnya lebih tinggi dalam beragama, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dan lebih mudah untuk menyerap materi, dan lebih memungkinkan ia untuk khusyuk dalam ibadah. Oleh karena itulah kenapa belajar bahasa Arab itu ya di akhir penghujung sering banyak yang berkurang, gugur, ya, banyak gugur. Apa sebabnya? Sebabnya karena setan berupaya bagaimana orang ini putus asa. Karena dia tahu ketika seorang itu ya mahir bahasa Arab, maka celah setan akan semakin sempit untuk menggodanya. Ya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, wa inna fadlal alimi alal abidi kafadli ala man adnakum, rawahu Bukhari. Keutamaan orang yang ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaan aku, kata Nabi, ya, dari orang yang paling rendah di antara kalian, orang yang paling awam di antara kalian. Nabi tidak ada perbandingannya, menunjukkan bahwa tingginya derajatnya alim daripada abid tanpa ilmu, ya, abid tanpa ilmu. Maka belajar bahasa Arab itu butuh tekad yang kuat untuk menghilangkan segala bentuk was-was dari setan, meminta kepada Allah Ta'ala pertolongan, isti'anah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan yang semisalnya, karena banyaknya rintangan dan godaan, gitu kan. Ketika hari H tiba-tiba sakit dadakan, ya kan, demam dadakan, acara keluarga dadakan, ini banyak seperti itu, ya, karena setan menggoda, ya, orang-orang untuk bagaimana biar jauh dari bahasa Arab, karena bahasa Arab bagian dari agama seseorang. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Sekarang kita lanjut. Ada yang belum dapat kitabnya? Dokter, silakan, Dok.
Yang besar atau yang kecedok? Yang mana? Sama aja. Si anak mana? Sama si anak. Ini yang besar. Sama ini, Dok. Sudah ada ya? Iya. Nah, coba buka halaman 63. 63. Afan 61 ya. 61. Di sana ada kalimat hadis Bukhari. Ini kita contohkan bagaimana nanti hasil kita belajar. Ya, di sini ada hadis, ya kan? Jadi kalau kita nanti selesai materi, di antara keterampilannya kita mampu untuk membacanya, ya, yakni membaca atau memahami kalimatnya ditinjau dari sisi kita mengetahui penggalan kata dan kalimatnya. Contohnya, ya, ini ada kalimat, ada hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tad'imut ta'am. Ini suara luar atau dalam? Dalam ya. Tad'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari. Kita fokus di tebal. Tad'imu, ya, kamu memberi makan. Tud'imu, kamu memberi atau makan. Wa taqra'u, dan kamu membaca, mengucapkan assalam ala, kepada man, orang, arafta, kamu kenal, wa, dan man, orang, lam, tidak, ta'rif, kamu kenal, ya. Kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Ini yang pertama, ya, tahu terjemah perkata atau penggalan kata, terjemahan kalimat. Yang ketiga, tahu pola kalimatnya, ya. Tut'imu, kamu memberi makan. Ini ada subjek, predikat, objek. Mana subjeknya? Tu, ya. Mana objeknya? At-ta'ama. Kenapa dia fathah? Karena sebagai objek, ya kan? As-salama, kenapa mimnya fathah? As-salama, bukan as-salamu, bukan as-salami, karena sebagai objek maf'ul bi. Kemudian, nah, man ini apa? Nanti bisa jawab. Kemudian man yang kedua juga sebagai apa? Nanti terjawab. Seperti itu, ya. Kita coba diuji cobakan kepada alumni, ya, alumni bahasa Arab ini, Mas Rizky. Sini Mas, sini Mas. Ini baru, ini belum pernah kita coba. Barangkali antum bisa. Sini. Coba antum terjemahkan perkata, kemudian nanti terjemah kalimat dan juga analisis hukumnya jika antum tahu, ya. Ya.
pahami dulu kalimatnya ya. Coba terjemah perkata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tad'umu, kamu memberi at-ta'am, makanan. At-ta'am, makanan. Wa taqra'u, kamu mengucapkan assalamu, salam, ala, kepada man, orang, arafta, yang kamu kenal, wa, dan man, orang, lam ta'rif, maupun yang tidak kamu kenal. Lam, apa artinya lam? Lam tidak. Tidak. Ta'rif? Ta'rif, kamu kenal. Sekarang coba terjemahkan kalimatnya. Terjemah kalimat: kamu memberi makan, kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Analisis hukum. Tu, pada lafaz tud'imu, hukumnya di tempat marfu karena menjadi fa'il. At-ta'ama, hukumnya mansub karena menjadi objek. Ta, pada lafaz taqra'u, hukumnya di tempat marfu karena menjadi fa'il. As-salama, hukumnya mansub karena menjadi objek. Yang mana? Man, hukumnya di tempat majrur karena kemasukan huruf jar ala. Arafta, ta, pada lafaz arafta, hukumnya di tempat marfu karena menjadi fa'il. Man, hukumnya di tempat majrur karena diatofkan atau disamakan hukumnya dengan man yang pertama. Ta, pada lafaz ta'rif, hukumnya di tempat marfu karena menjadi fa'il. Jazakallahu khairan. Ya. Seperti itu hasil kita nanti belajarnya ya. Jadi kita bersama punya keterampilan memenggal kata plus artinya. Tentunya untuk tahu artinya kita harus jam terbangnya tinggi. Artinya kita ketika nanti praktek kita harus berusaha untuk menghafal kosakata atau setidaknya apa ya, membiasakan diri untuk membacanya dan mendengarnya sehingga kosakata ini menjadi tidak lagi asing bagi kita. Yang kedua, terjemah kalimat, dan yang ketiga, analisis hukum, yakni marfu, mansub, majrur, alias kapan dhamma, kapan fathah, kapan kasroh. Ini nanti hasil kita belajar. Wallahu muwaffiq. Semoga Allah memudahkan. Sampai di sini barangkali ada yang ingin disampaikan, mungkin saran
Kenapa? Yang Arab itu Iya. bisa dikatakan takrif, bisa yang pertama. Bisa dikatakan takrif yang bagus gimana? Dan itu alaman Arab tak. Iya. Takrif. Tentang takrif. Kalau yang pertama itu alaman takrif apa bisa? Oh, kenapa nggak sama gitu ya? Padahal terjemahnya sama. Iya, untuk yang pertama dia kata kerja past tense, telah kamu kenal. Yang kedua belum, berarti kan belum dikenal. Untuk bentuknya apa namanya, present tense. Kata kerja bentuk sekarang. Untuk yang ta'rif, bentuk past tense sama bentuk present tense. Ya, silakan dibuka pendahuluan. Kita nanti dulu ya, pendahuluan nomor 8. Inti dari pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, ya kan? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh iya, apa namanya? Ada iklan belum dikembalikan ya? Mana? Oh ya, silakan. Yang mana? Ini. Silakan. Yang kecil, besar. Yang besar atau yang kecil? Mas, ini ada yang besar, Mas. Yang mana? Saudara sampean? Sama, cuma ini yang besar. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan tidak akan tersesat siapa yang berpegang teguh dengan dua apa yang Nabi tinggalkan ini, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Taraktukum amroin dan tadillu ba'di ini tasontum bih kitabullahi wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Nah, Quran Sunnah ini ya kan menggunakan bahasa Arab, sehingga untuk bisa memahaminya butuh perangkatnya, medianya, itu bahasa Arab. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, ya, Al-Quran wa Sunnah la yumkin fahmuhuma illa bitariqatil lughatil arabiyyah. Quran Sunnah tidak mungkin difahami keduanya kecuali lewat media, perangkat bahasa Arab. Dan Allah Ta'ala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah kalbu mereka telah terkunci? Ini ayat celaan kepada orang-orang yang tidak mau atau enggan memahami Al-Quran, yang dengan sebab itu ya Quran bisa diamalkan. Karena untuk bisa diamalkan harus benar pemahamannya, merujuk kepada pemahaman salafus shalih, dan pemahaman mereka diungkapkan dengan bahasa Arab, sehingga perangkat untuk mentadabburi Al-Quran adalah dengan bahasa Arab. Sampai pun masalah fikih, Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai ahli fikih yang terkenal, beliau memanfaatkan bahasa Arab untuk memahami fikih. Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Asy-Syafi'i mengatakan, ma'aradtu biha, yakni lughatul Arab, illa li isti'anati ilal fikhi. Aku menghendaki bahasa Arab agar ia membantuku dalam memahami fikih. Sampai pun dalam bab akidah,
Ya. Jika tidak menggunakan bahasa Arab yang benar, bisa salah faham. La ilaha illallah, betapa banyak orang yang mengartikannya tidak ada Tuhan selain Allah. Secara bahasa ini keliru. Kenapa? Karena la di sini la khusus, la linafil jinsi, yang bermakna tidak ada yang berhak disembah. Bukan maknanya tidak ada Tuhan, ya. Tuhan ada banyak, tapi yang berhak disembah hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terjemahan yang salah atau kurang tepat, tidak ada Tuhan selain Allah, atau terjemahannya orang liberal, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Orang-orang Arab mereka paham bahasa Arab sehingga mereka tahu konsekuensinya. Ketika mereka menolak, maka mereka menolak dengan ilmu, ya. Ketika mereka menerima, maka mereka menerima dengan ilmu. Lalu muncul generasi yang mereka tidak memahami apa yang mereka ucapkan, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan. Mereka yang menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah karena memahami bahwa ya Tuhan itu ada banyak, ya. Yang penting tetap menyembah Allah, maka ini kesyirikan yang nyata. Sehingga ya memahami Al-Quran dengan bantuan bahasa Arab merupakan cara yang selamat untuk memahami agama. Kemudian kita ke bab 1, ya, bab 1 halaman 10, perbedaan nahwu dan shorof. Perbedaan nahwu dan shorof. Nah, silakan dilihat yang di tabel itu ada 3 kalimat, ya. Saya baca, nanti diikuti ya. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Naam. Ja'a Muhammad, Muhammad datang. Ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad. Fokus kita pada lafal Muhammad, dalnya. Dalnya itu ya pertama dun dumatain, yang kedua dan fathatain, yang ketiga din kasratain. Nah, lafal Muhammad bisa 3 bacaan, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kapan dummatain, kapan fathatain, kapan kasratain, inilah yang dibahas di ilmu nahwu. Inilah yang dibahas di ilmu nahwu. Kapan dummatain, kapan kasratain, kapan fathatain. Ya. Maka ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir. Perubahan akhir, bukan perubahan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Kapan dumatain, kapan fathatain, kapan kasratain. Sekarang shorof, bagaimana contohnya? Tabel yang kedua, perhatikan lafal Muhammad. Lafal Muhammad itu memiliki banyak turunan. Ahmad, Hamid, Mahmud, Tahmid, Alhamdulillah, ya kan?
Monggo Mas Helmi. Semua lafadz ini memiliki 3 huruf yang sama ya. Ini kalau versi PDF-nya berwarna ya, antum bisa nanti download versi PDF-nya di situs terjemahmatan.com untuk warnanya. Ini mau dikasih warna tapi mahal ya, mending akhirnya hitam putih. Kalau pakai warna jelas di situ. Yang saya kasih warna itu ha mim dal. Karena 1 2 3 4 5 6 kata di sini memiliki kesamaan huruf sebanyak 3, yaitu ha mim dal. Ya kan Mas? Ini? Yang ini? Ya, memiliki kesamaan huruf 3, yaitu ha mim dal. Muhammadun artinya yang terpuji, Ahmadu paling terpuji, Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji, tahmid ucapan alhamdulillah pujian, alhamdu segala puji. Nah, maka kita katakan bahwa 6 kata ini itu asalnya 3 huruf, yaitu ha mim dal yang artinya memuji. Dari kata ini muncul derivatifnya, muncul turunannya, yaitu Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Tahmid, Alhamdu. Nah, ilmu inilah yang dinamakan shorof atau bahasa mudahnya morfologi. Ilmu tentang bentukan kata dari satu kata kepada kata yang lainnya. Kalau bahasa Inggris mungkin gerund gitu ya, dari read menjadi reading ya, reader dan seterusnya. Ini ilmu shorof. Nah, ilmu shorof itu kalau kita kaitkan dengan medan belajarnya adalah awal dan tengah suatu kata. Keadaan awal dan tengah suatu kata berbeda dengan nahwu, medan bahasannya di akhir kata ya. Jadi kata kalau kita bagi itu ada 3 bagian ya, bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Nah, bagian akhir suatu kata ini garapannya nahwu, kapan dia dhamma, fathah, kasroh. Bagian awal dan tengah ini garapannya shorof, kapan ini dhamma, fathah, kasroh, sukun. Maka kalau kita mengerti ini, kita katakan orang yang mengerti nahwu shorof bisa membaca kitab gundul ya, bisa membaca kitab gundul karena dia tahu kapan ini dibaca dhamma atau fathah, kasroh atau dhamma, dan seterusnya. Dan seseorang yang memahami shorof dan sedikit memahami nahwu dan sedikit shorof cukup untuk digunakan memahami teks Quran dan sunnah yang berharokat. Makanya bahasa Arab ini itu mampu digunakan ya, karena sudah mencakup ilmu nahwu dan sebagian shorof ya. Bisa digunakan untuk Quran dan sunnah, hadis yang berharokat, atau tulisan Arab lainnya yang penting berharokat, bukan gundul. Kalau gundul kita butuh perangkat secara mendalam ilmu shorof dan bukan di sini kita bahasnya. Gitu ya. Ada gambaran ya? Ada gambaran ya bahwa kita nanti fokusnya di harokat terakhir suatu kata. Kesimpulannya bahwa nahwu ya fokus di analisis harokat terakhir, dan itu garapan kita nanti di buku ini. Adapun shorof itu diperlukan untuk membaca Arab gundul yang fokusnya di keadaan harokat di awal dan di tengah kata. Itu ringkasannya. Sekarang kita langsung ke bab 2. Lanjut bab 2. Nah,
materi di sini itu pertama mudah, kedua singkat. Kalau saya mau 1 jam selesai, ya selesai. Yang lama itu apa? Prakteknya. Nah, ini nanti yang lama. Prakteknya yang butuh pemanduan. Nanti kita pakai banyak waktu untuk prakteknya. Adapun materinya gampang, teorinya gampang, tidak rumit, ya sederhana, ringkas. Bab 2. Mengenal 3 kata pembentuk kalimat. 3 kata pembentuk kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata pembentuk kalimat. Lihat tabel. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim apa artinya? Pendekatannya adalah kata benda atau kata sifat. Pendekatan. Apa maknanya? Pendekatan. Artinya dalam bahasa Indo tidak ada terjemahan isim yang ngeplek, tidak ada. Adanya pendekatan. Pendekatan. Artinya tidak semua kata benda dalam bahasa Indo pasti isim. Tapi umumnya isim. Pendekatannya adalah isim. Oke, ini silakan, yang mana? Yang besar, yang ini pendamping. Ini sama. Sama, ini besar kecil. Ini. Nah, fiil pendekatannya kata kerja. Kata kerja. Huruf selain dari keduanya. Definisi huruf itu paling gampang. Apa itu huruf? Selain isim dan fi'il. Karena kata hanya ada 3, tidak ada yang keempat. Makanya definisi huruf adalah bukan isim, bukan fi'il. Kemudian kita menentukan sebuah kata apakah isim, fi'il, huruf bukan arti, bukan dengan arti atau terjemahan. Ini apa alasannya ini? Karena hanya pendekatan. Maka dengan cara apa? Dengan cara tanda. Lihat tanda. Isim itu dikenali dengan al dan tanwin. Ya, setiap ada kata yang ada al atau tanwin maka ya isim. Apa contohnya? Al masjidu. Al masjidu, masjid itu adalah isim. Apa sebabnya? Diawali al. Gitu ya. Masjidun. Masjidun adalah isim. Apa sebabnya? Diakhiri tanwin. Tanwin itu isinya ada 3. Ya. An, in, un. Ya, saya perjelas ya. Karena sebagian orang yang baru belajar tidak tahu. Apa itu tanwin? Tidak tahu. Baru belajar. Tanwin itu ungkapan untuk ya 3 isi, 3 ungkapan. Fathatain, dummatain, fathatain, kasrotain. Ini namanya tanwin atau nama lainnya dummah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, sama. Intinya setiap ada kata yang diawali al atau diakhiri tanwin, kita pastikan dia adalah isim. Ingat, kita belajar dasar maka tidak perlu banyak banyak pembagian, banyak uraian. Nanti dilengkapi ilmu ini kalau antum sudah memahami dasarnya, sudah bisa praktek, nanti dilengkapi dengan jurumiyah. Jurumiyah itu nanti lengkap isinya. Tanda isim kok ada banyak, tapi yang paling pokok itu ada 2 ini. Dan belajar itu bahasa Arab ya, terutama jangan langsung banyak-banyak, nanti ngeluh ya, terus nanti mutong, tidak belajar lagi karena berat. Untuk mensiasatinya belajar bahasa Arab itu yang ringan-ringan dulu, jangan banyak istilah, jangan banyak pembagian, cukup yang pokok-pokok dulu. Ketika telah memahami, bisa mempraktekannya, nanti ditambah materinya sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Kemudian fi'il ya, atau kata kerja.
pendekatan. Bagaimana tandanya? Jumlah minimal 3. Jumlah minimal 3. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Yang penting minimal 3. Dan tentunya tidak ada al, tidak ada tanwin. Karena al tanwin sudah diblocking oleh isim. Contohnya, sajada, bersujud. Ini adalah fi'il, ya. Sajada, bersujud adalah fi'il. Jumlahnya berapa karakter? 3. Sebutkan sin, jim, dal, gitu ya. Sin, jim, dan dal. Nah, sekarang huruf. Huruf selain daripada keduanya, kalau digabungkan tanda isim dan fi'il, maka huruf pertama tidak mengenal al dan tanwin, yang kedua jumlah itemnya 1 dan 2. Nah gitu ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Nah, apa contohnya? Fi, di dalam. Fi itu berapa karakter? 2. Apa itu? Fa sama ya. Ya, kok tidak ada harokatnya atau tandanya? Ya, alif, wawu, ini 3 huruf hijaiyah yang suka-suka tidak pakai harokat. Ya, kalau ketemu wawu, ya, alif itu suka-suka tidak dikasih harokat, sehingga yang kena cuma bunyinya fi panjang. Nah, intinya bahwa fi itu adalah huruf karena jumlahnya 2 karakter. Nah, kemudian huruf di sini bukan maknanya huruf hijaiyah ya, bukan ya, tapi huruf menurut nahwu. Huruf menurut nahwu. Kalau huruf hijaiyah kan alif, ba, ta, sa, yang tidak memiliki arti. Kalau huruf di sini punya arti, fi di dalam, dan terkadang jumlahnya tidak harus 1 huruf, kadang 2 huruf seperti ini. Ya, bi 1 huruf, artinya dengan, ada ada artinya. Tapi kalau ba dalam hijaiyah tidak ada artinya. Itu bedanya huruf di sini dengan huruf hijaiyah. Nah, coba kita praktek untuk isim, fi'il, dan huruf. Oh ya, sebelumnya tambahan ya, terkadang huruf itu bisa 3, bisa 4, pengecualian. Nanti diberitahu ini itu huruf meskipun 4 karakter atau 4 item, pengecualian ya, pengecualian. Nah, silakan dibuka halaman 14. Halaman 14, latihan. Temukan isim, fi'il, dan huruf yang Anda jumpai di surat Al-Fatihah di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan jemaah sekalian, bi ya. Kita akan masih analisis penggalan atau komponen kata, maka kita belum ke terjemah perkata ya. Bi yang artinya di itu masuk kategori yang mana? Isim, fi'il, atau huruf? Huruf. Kenapa? 1 karakter. Ya kan? Kemudian lafzul jalalah Allahi, isim, fi'il, atau huruf? Karena al, adanya al. Allah itu dari lafal ilah, artinya yang disembah, ditambahi al menjadi Allah. Ar-Rahmani,
termasuk isim karena al, ya kan? Ya. Ar-Rahimi adalah isim karena al. Alhamdu isim karena al. Baik. Lillahi itu dua kata ya. Lillahi untuk Allah dua kata. Pertama li plus Allah. Maka li adalah huruf, kan? Kemudian al-alamina adalah isim karena al. Kemudian ayat nomor 4, ad-dini adalah isim karena al. Kemudian na'budu fi'il karena tanpa al dan tanwin. Yang kedua jumlah karakternya berapa? Berapa ini? 4 ya. Sebutkan nun, ain, ba, dal. Kemudian wa yang artinya dan, huruf. Nasta'inu fi'il karena tanpa al tanwin jumlahnya berapa? 7 ya. Nun, sin, ta, ain, ya, nun. 6 ya. 6. As-sirata isim karena al. Al-mustaqimah isim karena al. Kemudian an'amta fi'il karena tanpa al tanwin jumlah karakternya 5 ya. 1 hamzah, nun, ain, mim, ta. Atau kita katakan jumlah karakternya lebih dari 2. Betul ya? Ini cara bacanya. Cara bacanya itu lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian al-maghdubi isim karena adanya al. Wa huruf karena 1. La tidak, huruf karena 2. Antum boleh bilang 2 huruf, 2 karakter, 2 item ya. Huruf, karakter, item sama serah. Ad-dhalina isim karena al. Nah, jamil. Ya, saya coba ya. Peserta. Silakan Pak Muhammad, coba Pak Muhammad, halaman 50 Pak Muhammad. Ini ketua yayasan apa namanya, yayasan itu Al-Fitrah. Yayasan Darul Arqam ya. Maaf. Pak Muhammad. Halaman 50 Pak Muhammad. 50 ya. Saya tanya Pak Muhammad, ini termasuk isim, fi'il atau huruf? Al-Albaniyu plus anu Pak ya, alasannya ya. Isim karena ada al. Syekhun Isim tanwin. kabirun Isim tanwin. fi Huruf karena 2 huruf, 2 karakter. al-hadithi Isim karena ada al. wa Huruf 1 huruf. qad Huruf 2 karakter. sonnafa. Nafa fi'il 3 karakter. Berapa ini? 4. 4. Sin Nunnya double. sin Sod, nun, fa. 4 karakter. Al-Albaniyu isim ada al. kutuban Fi'il. kutuban Kutuban isim ada tanwin. kasiratan Isim tanwin. ya. Fi Huruf nah. Al-ahadithi isim ada al.
wa, huruf, kana, fi'il, karena fi'il, karena fi'il, karena fi'il, karena tiga karakter ya. Al-Albaniyu isim, isim, ada al, An-Naumi, isim, ada al, nah, wa, huruf, Al-Mutalla'ati, isim, ada al, wa, huruf, inna. Nah, inna ini kalau pakai teori kita isim, fi'il ya, fi'il. Tapi ini pengecualian. Ini huruf. Inna itu huruf penegasan, sungguh. Al-Albaniyah isim, isim. ada al, As-Sunnati isim, ada al, fi. huruf, Az-Zamani. isim, ada al, Nah, tadi di sini ada beberapa kata yang tidak ana singgung, ya kan? Apa contohnya? Contohnya tashihi, ya kan? Tadi tidak ana singgung. Kira-kira apa dia? Masuk yang mana dia? fi'il, Kalau teori itu fi'il, tapi dia isim. isim, Kok isim? Ya nanti kita butuh bab idhofah nanti. Jadi ada bab idhofah itu ada namanya mudhof. Mudhof itu isim tapi tidak boleh pakai tanwin. Ada isim yang tidak boleh pakai tanwin, namanya mudhof. Nanti di bab idhofah. Ya sabar. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gimana? Kana fi'il. Kana itu fi'il, bukan huruf. Ya, jam 9 kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita kembali setengah 10 ya. Kita akhiri sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.